البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babul khamisu wal ishrun ba'dal mi'ah, bab yang ke-125. Babu ma yaqul idza labisa sauban jadida. Apa yang diucapkan apabila memakai pakaian baru, au na'lan atau slipper baru, alas kaki baru, au nahwah atau yang lainnya, pakaian-pakaian baru. Apa yang memang polanya adalah dipakai. Hadis bab ini membahas masalah adab-adab sebagai bentuk syukur kepada Allah apabila ada kenikmatan yang terbaharui. Di antaranya yang berikut ini. Al-haditsus sabi' wal khamsun ba'da samani mi'ah, 857. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda sauba, apabila memperbaharui pakaian, sammahu bismih, beliau menyebutkan dengan namanya. Ini bukan maksudnya Rasulullah memberikan pakaian itu nama, pakaian yang ini dikasih nama apa, yang itu kasih nama apa, bukan. Tapi ini kembalinya ke Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id menyebutkan apabila Rasulullah memiliki, berikut ini imamah, apabila Rasulullah memiliki imamah baru. Terkadang Abu Sa'id mengatakan apabila Rasulullah memiliki gamis baru, au qamisan au rida, atau apabila Rasulullah memiliki selendang yang baru. Itulah maksudnya. Karena sebagian penerjemahan ya memang tak ada yang maksum, kadang salah memahami. Waktu di Indonesia dulu itu di sebagian buku terjemah, sehingga orang yang membaca terjemahan silap di dalam memahami, menyangka Rasulullah kalau punya pakaian baru, pakaian itu diberi nama. Bukan begitu maksudnya. Tapi Abu Sa'id menyebutkan apabila Rasulullah memiliki imamah baru, atau memiliki gamis baru, atau memiliki selendang baru dan sebagainya, dan masuk di dalamnya yaitu alas kaki yang baru. Maka yaqul, Nabi berdoa, Allahumma lakal hamd, ya Allah, hanya milikmu lah seluruh pujian. Anta kasautani, engkau yang memberi saya pakaian tadi. As'aluka khairah, saya mohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Wa ma suni'alah, dan kebaikan yang diciptakan untuk pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrih, dan saya berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini. Wa syarri ma suni'alah, dan keburukan yang diciptakan untuk pakaian ini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasanun sahih. Disebutkan dalam catatan kaki, hadis ini mu'al, ada penyakitnya. Disebutkan penyakit hadisnya oleh Ibnul Qattan Al-Fasi rahimahullah dalam kitab Bayanul Waham wal Iham. Kitab ini sangat penting bagi orang-orang yang mempelajari mustalahul hadis. Sering diambil faidah kitab ini di dalam pendalaman ilmu hadis, Bayanul Waham wal Iham. Walaupun kitab ini juga menuai banyak kritikan. Kitab ini, Bayanul Waham wal Iham, ini mengoreksi dan memperbaiki kitab dari Imam Al-Ishbili di dalam kitab fikih beliau, fikih ya Wusta wal Akbar dan yang semacam itu. Kemudian banyak dikritik karena Imam Al-Ishbili ini imam besar, sehingga banyak orang yang mengkritik Ibnul Qattan atas kritikannya terhadap Ishbili. Ibnul Qattan mengatakan, saya tidak bermaksud memburuk-burukkan beliau, tapi sekedar memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, niatnya baik. Cuma memang kalau kita baca dalam kitab Bayanul Waham wal Iham, terkadang bahasanya membuat orang panas, terkadang aja, tapi tidak sering. Ya, kalau memang itu nasihat yang benar diterima, kalau salah tinggal diperbaiki. Cuma secara umum kitab ini memang sangat penting menjelaskan penyakit-penyakit hadis dan
kaidah-kaidah dalam ilmu hadis dan sebagainya. Baik. Cuma sekarang intinya, kenapa hadis yang di atas itu disebutkan berpenyakit? Karena riwayat dari Al-Jurairi, Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, beliau soduk. Ada yang mengatakan sikoh, nggak masalah. Cuma di akhir hayatnya beliau memang hafalannya tercampurkan. Kalau yang meriwayatkan adalah murid-murid terdahulu diterima. Kalau yang meriwayatkan adalah murid belakangan, maka perlu penguat. Lalu bagaimana yang seperti ini disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr di sini, diriwayatkan oleh An-Nasai. Di atas tak disebutkan kan oleh Imam Nawawi, cuma Abu Dawud dan Tirmidzi. An-Nasai meriwayatkan itu dari jalur Hammad bin Salamah dari Jurairi. Ini Hammad bin Salamah termasuk murid mutaqaddimin, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Kayya di dalam Al-Kawakibun Nayyirat. Jadi riwayat Hammad ini terpercaya terhadap Sa'id Al-Jurairi ini. Cuma sanadnya macam apa? Dikatakan di sini Anil Jurairi an Abil Ala ibni Abdullah ibni Syekhir mursalan. Jadi sebenarnya ini mursal, sanadnya melompat. Tapi kemudian Nasai juga mengatakan, dan hadis Hammad itu ialah yang lebih sesuai dengan kebenaran dibanding dengan yang lain-lain. Iya, karena beliau murid mutaqaddimin, sebelum Jurairi itu hafalannya kacau. Dan Abu Dawud sendiri setelah meriwayatkan hadis itu dalam sunan beliau mengatakan Abdul Wahab As-Saqafi tidak menyebutkan di situ ada Abu Sa'id. Ya, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti apa? Memang dohirnya sanadnya memang melompat, mursal. Dan demikian pula Hammad bin Salamah mengatakan Anil Jurairi an Abil Ala anin Nabi. Berarti ini sudah ada dua imam yang menyebutkan bahwasanya memang yang betul adalah mursal. Ditambah dengan siapa tadi? Ibnu Qattan Al-Fasi. Berarti sudah ada tiga imam menyebutkan penyakit hadis ini. Kemudian Abu Dawud mengatakan Hammad bin Salamah dan As-Saqafi, Abdul Wahab As-Saqafi ini pendengaran mereka berdua sama, menunjukkan memang inilah yang betul. Dan Syekh Abu Amr nyuruh kita melihat ke Nataijul Afkar punya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nataijul Afkar, yaitu tahrij terhadap Al-Adkar punya Imam Nawawi. Kata Syekh Abu Amr, kesimpulannya hadis ini berpenyakit dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Shahihus Sunan. Yang betul tentunya tidak sampai sahih, karena yang betul hadisnya mursal. Kalau mursal berarti bagaimana? Ma'ruf. Mursal ini min qismid dhaif, kalau tidak ada penguat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Mursal itu lemah tapi boleh dikuatkan kalau ada penguat. Cuma tidak disebutkan di sini adanya penguat. Berarti apa yang boleh dilakukan di sini? Kita pahami dulu isi hadisnya. Maksudnya apa? Istajadda telah dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullahu taala. Siapa tadi? Oleh Ali Al-Qari rahimahullah, istajadda maksudnya adalah yaitu boleh jadi membeli pakaian yang baru atau yang seperti itu, mendapatkan pakaian yang baru, memperbaharui pakaian. Kemudian menyebutkan namanya itu tadi. Ini bukan maksudnya Nabi memberikan pakaian itu nama, tetapi ini adalah kalam Abu Sa'id menurut riwayat itu. Kemudian di sini Allahumma lakal hamdu, ini kembalinya kepada dalil umum. Setiap kali kita mendapatkan nikmat hendaknya kita memuji Allah. Tapi apakah dengan lafaz doa yang seperti ini? Tidak harus, karena lafaz doa yang ini sendiri dhaif, tapi bebas, yaitu kita memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian doa terserah mau doa yang baik-baik. Nah, doa yang disebutkan di sini pun baik, tanpa kita menisbatkan itu pada Nabi. Intinya setiap kali ada nikmat, kita berdoa, kita memuji Allah dan berdoa agar nikmat tadi diberkahi, bukan malah menimbulkan musibah. Adapun dari sisi maknanya, di sini adalah pengakuan, anta kasautani, engkau yang memberi saya pakaian. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu,
hadis qudsi, hadis Abi Dzar Al-Ghifari. Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh. Wahai para hambaku, kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Berarti memang pakaian itu dari Allah. Hendaknya kita memohon pada Allah dan memuji Allah, bukan memuji yang lain, bukan minta pada yang lain. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Kemudian di dalam riwayat yang di hadapan kita ini, as'aluka khairah, saya mohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Jelas segala nikmat ada kebaikannya dan boleh jadi juga ada keburukannya, karena nikmat itu bagian dari makhluk. Makhluk tidak maksum, secara umum ada kebaikannya, ada keburukannya. Maka kita mohon kebaikan yang ada pada makhluk yang Allah berikan pada kita ini. Wa khairu ma suni'alah, suni'a maksudnya adalah khuliqa, sebagaimana dijelaskan oleh At-Tibi, kebaikan yang diciptakan untuk pakaian ini. Mungkin dari sisi apa? Menahan cuaca yang panas, atau menahan cuaca yang sejuk, atau mungkin menahan hujan biar tidak cepat masuk ke badan kita air hujan itu, atau mungkin menahan serangan dari hewan-hewan. Nah, ini adalah kebaikan yang diciptakan untuk pakaian-pakaian tertentu. Kita mohon pada Allah kebaikan dari apa yang diciptakan pada pakaian itu. Kemudian wa a'udzubika min syarrih, dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya. Secara umum makhluk punya keburukan, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan pakaian ini. Apa keburukan pakaian? Tak tahu, tergantung jenis pakaiannya. Ada jenis pakaian yang pakaian berbulu yang kalau kena panas menahan menyimpan panas sehingga kita jadi kepanasan, atau boleh jadi kalau kena hujan malah membuat badan jadi terasa berat karena pakaiannya berat dan seterusnya. Atau keburukan-keburukan yang lain, ada yang kita tahu, ada yang tidak kita tahu. Terkadang orang pakai pakaian ini disangka, kamu yang mencuri tadi, padahal pakaiannya kebetulan sama misalkan dengan pencuri yang lari. Ini juga keburukan yang tak disangka-sangka. Sebagaimana disebutkan di beberapa cerita itu, ada orang ditangkap kemudian dibunuh. Setelah itu baru ketahuan yaitu salah tangkap dan salah bunuh. Kebetulan pakaiannya sama. Ini termasuk kesialan gara-gara pakaian yang sama. Menunjukkan pakaian itu boleh jadi juga ada keburukannya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Ada juga jenis kain yang menimbulkan hasasiyah, alergik. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan pakaian-pakaian yang ada. Baik. Intinya apa? Yaitu setiap kali ada kenikmatan, kita diwajibkan untuk punya adab kepada Allah dengan memuji Allah Ta'ala, dengan banyak berzikir, memohon kebaikan dari kenikmatan yang diberikan, dan berlindung kepada Allah dari keburukan yang mungkin ada dari makanan itu atau pakaian itu dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.